Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Nurijal dengan nomor pokok mahasiswa 232151102 dari kelompok 7 Tan Malaka, program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan resume materi pada Mabim Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pertemuan kedua. Adapun materi yang pertama yang dimoderatori oleh Fitriyatul Kolbiah dengan pemateri Nanang Indrawan SHMH dengan materi evokasi logika politik. Adapun logika dalam sebuah arti. Logika berasal dari kata Yunani yaitu logos yang berarti sesuatu yang diutarakan, pertimbangan akal, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Adapun macam-macam logika. Logika kodrat yaitu suasana akal bekerja secara spontan. Adapun logika ilmiah yaitu logika yang berusaha mempertajam pemikiran atau akan budi manusia agar akal budi bekerja lebih tepat, teliti, mudah, dan dengan demikian kesesatan dapat dihindari. Adapun sifat-sifat logika yaitu logika deduktif dan logika induktif. Lanjut ke pengertian tentang kebijakan atau polisi, yaitu seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan. Adapun model-model kebijakan menurut Nugroho. Yang pertama, model kelembagaan. Yang kedua, model proses. Yang ketiga, model kelompok. Yang keempat, model elit. Yang kelima, model rasional. Yang keenam, model inkremental. Yang ketujuh, model teori permainan. Selanjutnya, langkah pertama dari siklus kebijakan politik. Yang pertama, penyusunan agenda. Yang kedua, pencarian legitimasi. Yang ketiga, pernyataan kebijakan. Lanjut materi mengenai leader. Leader artinya pemimpin dalam sebuah kelompok, baik itu organisasi atau perusahaan, untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin yang efektif harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, bagaimana memotivasi teamwork, menangani dan mendelegasikan tanggung jawab, mendengarkan umpan balik atau feedback, dan memiliki fleksibilitas untuk memecahkan masalah di tempat kerja yang selalu berubah. Adapun jenis-jenis gaya kepemimpinan, yang pertama itu ada otoriter, yang kedua delegatif, yang ketiga demokratis, yang keempat transformatif. Faktor yang mempengaruhi aktivitas pemimpin. Adapun yang pertama yaitu kepribadian, yang kedua harapan dan perilaku atasan, yang ketiga karakteristik, yang keempat kebutuhan tugas, yang kelima iklim dan kebijakan organisasi, yang keenam harapan dan perilaku rekan. Adapun materi yang kedua yang dimoderatori oleh Teh Eva Nurmalasari dengan pemateri Bapak Randi Mujhariman dengan materi mengenai ekspedisi legislatif perjuangan. Advokasi. Advokasi yang pertama yaitu sebagai perubahan dan gerakan sosial. Yang kedua, advokasi sebagai perubahan atau penegakan hukum. Yang ketiga, advokasi sebagai perubahan kebijakan. Adapun analisis strategi. Yang pertama yaitu menentukan tujuan awal, yang kedua analisis kekuatan dan kelemahan, yang ketiga misi yang harus dicapai, yang keempat penyusunan substrategi. Adapun kebijakan publik, yang pertama yaitu makna kebijakan, yang kedua tujuan kebijakan, yang ketiga desain kebijakan. Adapun mengenai hukum, yang pertama hukum sebagai kehendak rakyat, yang kedua hukum sebagai kehendak penguasa, yang ketiga hukum sebagai hikmah. Selanjutnya materi ketiga yang dimoderatori oleh Angga Aditya Nugraha dengan pemateri Bapak Haris Aupa Shah Alam, yaitu mengenai reaktualisasi paradigma aksi. Mengenal istilah paradigma. Paradigma berasal dari bahasa Yunani yaitu paradiegma, berarti pola, contoh, atau model. Suatu kumpulan atau seperangkat pemikiran, konsep, nilai, asumsi, dan praktik yang membentuk pola pikir dan pendekatan untuk berbedah suatu fenomena. Paradigma aksi pada mahasiswa. Yang pertama, aksi adalah budaya dari mahasiswa.
karena aksi massa atau unjuk rasa acap kali dilakukan mahasiswa dan sudah menjadi kebiasaan yang sangat lama. Yang kedua, aksi adalah ajang unjuk gigi. Perangkat aksi, terutama para orator, akan mendapat banyak sorotan sehingga aksi dipandang sebagai upaya untuk kebolehan. Yang ketiga, aksi adalah sebuah fase yang akan dilewati. Dengan pandangan semacam ini, seolah sesuai menjadi mahasiswa, maka urgensi untuk turun ke jalan dengan memperjuangkan tuntutan sudah tidak ada lagi. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu mengenai pendidikan masyarakat untuk perubahan berkelanjutan, yang dimoderatori oleh Teh Anida Aisyah dengan pemateri Bapak Ajat Sudrajat. Refleksi sejarah. Kemerdekaan adalah jembatan emas dan di seberang jembatan itu kita akan menyempurnakan masyarakat kita. Tan Malaka berkata, kalau Indonesia tidak merdeka, maka ilmu alam itu akan terbelenggu. Kata para tokoh Tan Malaka, pendidikan adalah alat bertahan hidup, sejahtera dan membantu kaum jelata. Idealnya pendidikan harus membuat rakyat mampu menghadapi kenyataan. Adapun menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemayaman benih-benih kebudayaan. Inti dari nilai kebudayaan adalah nilai-nilai kemanusiaan. Adapun pengertian lain yaitu pendidikan adalah proses sistematis yang dirancang untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Selanjutnya, masalah-masalah dalam pendidikan kita. Yang pertama ada keterbatasan akses, yang kedua kualitas guru dan tenaga pendidik, yang ketiga kurikulum pendidikan, yang keempat ketidaksetaraan gender, yang kelima infrastruktur yang terbatas, yang keenam multikulturalisme dan toleransi, yang ketujuh tantangan pendidikan karakter, yang kedelapan kesenjangan digital. Adapun peran dari pendidikan, yang pertama membentuk kesadaran dan pemahaman masyarakat, yang kedua pemberdayaan masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.